Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman pemilih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman pemilih semua sehat selalu. Selamat bergabung kembali di Uncal TV dalam acara Katumbiri, Kumpas Tuntas dalam Bincang Demokrasi. Episode kali ini kita spesial sekali karena sudah hadir dengan kita, yaitu Bapak Ketua KPU Kota Bogor, Bapak Samsudin S. Hud MSI. Nah, kami akan berbincang langsung mengenai persiapan pemilu serentak tahun 2024. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak ya. Jadi Bapak Samsudin ini sudah masuk ke periode kedua ya Pak, menjadi menjabat di KPU Kota Bogor. Tentu bukan waktu yang singkat, sudah berkiprah di dalam dunia kepemiluan ya Pak ya. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita kupas tuntas mengenai pengalaman beliau selama di Komisi Pemilihan Umum. Untuk memulai perbincangan kali ini, saya ingin bertanya terkait persiapan pemilu serentak tahun 2024 di lingkungan KPU Kota Bogor, Pak. Nah, sebelum lebih jauh membahas tahapan pemilu, mungkin teman pemilih di sini ada yang masih asing, Pak Ketua, dengan istilah tahapan. Mungkin Pak Ketua boleh menjelaskan sedikit apa sih yang disebut dengan tahapan itu, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua dimanapun rekan-rekan berada, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan hari ini. Tadi host kita telah menanyakan apa itu tahapan gitu ya. Kalau kita bicara pemilu, ketika kita bicara pemilihan, maka di dalamnya ada manajemen pemilu dan manajemen pemilihan. Salah satu yang di-manage adalah waktu. Nah, kemudian berikutnya yang di-manage juga adalah kegiatan, program, jadwal. Nah, itu semua dirangkum dalam yang namanya tahapan. Jadi tahapan itu adalah manajemen waktu, manajemen kegiatan, manajemen jadwal yang sangat erat kaitan dan hubungannya dengan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi baik itu pemilu maupun pemilihan. Nah, sudah sejauh mana Pak persiapan tahapan untuk menyambut pemilu serentak tahun 2024 khususnya di KPU Kota Bogor? Iya. Sesuai dengan SK KPU RI nomor 21 tahun 2022 bahwa tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilu pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Sehingga mengacu kepada Undang-Undang nomor 7 2017, di sana disampaikan bahwa tahapan itu dilaksanakan selambat-lambatnya itu 20 bulan sebelum hari dan tanggal pencoblosan. Artinya kalau ditarik mundur dari 14 Februari 20 bulan, maka tahapan dimulai 14 Juni 2022. Berarti sudah masuk ya Pak ya? Sudah jadi satu bulan yang lalu sudah kick off, satu bulan yang lalu sudah di launching oleh KPU RI tahapan pemilu 2024. Nah, apa yang sudah kita lakukan dan kita persiapkan? Yang pertama, untuk tahapan krusial khususnya di tahun 2022 adalah tahapan persiapan pendaftaran partai politik, kemudian pendaftaran partai politik, nanti dilanjutkan dengan verifikasi, baik verifikasi administratif maupun faktual, dan nanti akhirnya tanggal 14 Desember 2022 KPU RI akan menetapkan peserta pemilu tahun 2024. Itu yang pertama. Jadi tahapan penting dan krusial di tahun 2022 ini adalah bagaimana kita sebagai penyelenggara melakukan proses penerimaan pendaftaran dari partai politik, baik itu partai politik nasional maupun partai politik lokal Aceh, untuk nanti kita verifikasi baik administratif maupun faktualnya, dan ujungnya adalah apakah mereka MS atau TMS gitu ya. MS itu memenuhi syarat, TMS itu tidak memenuhi syarat. Nah, kalau dia MS atau memenuhi syarat, maka di 14 Desember itulah akan ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU RI. Tahapan berikutnya yang juga penting dan krusial adalah kita akan mendapatkan DP4, yaitu daftar penduduk potensial pemilih dari KPU RI yang didapatkan dari Dirjen Adminduk Kemendagri. Itu dari situ kita akan mulai melakukan proses pemetaan dan pemutahiran data pemilih dari mulai TPS, kemudian jumlah pemilih per TPS, dan kita akan memutakhirkannya sehingga nanti bulan Juni 2023 kita akan menetapkannya menjadi daftar pemilih tetap.
Atau disebutnya DPT ya Pak ya? Betul, daftar pemilih tetap atau DPT. Kemudian berikutnya tahapan yang juga krusial dan penting di 2022 adalah kita akan melakukan proses kajian kaitan dengan daerah pemilihan. Nah, daerah pemilihan ini menjadi penting karena berbeda dengan daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD provinsi yang ada di dalam lampiran undang-undang. Untuk dapil DPRD kabupaten kota itu adalah kewenangan KPU RI untuk memutuskannya dalam surat keputusan. Nah, dasar KPU RI untuk menetapkan atau memutuskan dapil di kabupaten kota adalah usulan dari kabupaten kota. Dalam hal ini KPU-nya, kemudian pemerintah daerahnya, kemudian partai politik peserta pemilu, dan terakhir adalah masyarakat. Itu menjadi masukan dari masyarakat. Itu di bulan Oktober. Yang terakhir yang penting dan krusial di 2022 ini adalah pendaftaran dan seleksi badan ad hoc, ya, PPK dan PPS. PPK itu penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, dan PPS itu penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan. Bocoran nih Pak sedikit, apakah sudah ada waktu yang ditetapkan untuk pendaftaran PPK dan PPS tadi? Ya, kalau untuk timelinenya sesuai dengan PKPU 3 2022 tentang program dan jadwal tahapan pemilu 2024, untuk ad hoc ini Oktober sampai Desember itu adalah proses pengumuman, kemudian proses pendaftaran dan proses seleksi. Gitu. Jadi 3 bulan ini prosesnya lumayan panjang. KPU RI berharap dengan panjangnya waktu ini ya animo masyarakatnya banyak bisa daftar, kemudian akhirnya kita bisa mendapatkan SDM yang berkualitas gitu, SDM yang bagus lah. Nah, kemudian nanti di Januari, pertengahan Januari PPK akan ditetapkan, akhir Januari 2023 baru PPS-nya akan ditetapkan. Bagaimana dengan proyeksi jumlah kursi DPRD nih Pak di Kota Bogor sendiri? Apakah sama dengan pemilu sebelumnya atau mungkin ada perubahan? Ya, berdasarkan DKB semester 1 tahun 2022 bahwa penduduk Kota Bogor saat ini adalah 1.091.000. Nah, kalau mengacu ke Undang-Undang Nomor 7 2017, suatu kabupaten kota di mana jumlah penduduknya 1 sampai 3 juta, maka jumlah jumlah anggota DPRD-nya adalah 50. Gitu. Nah, kita kan posisinya di 1.091.000 sampai 3 juta gitu. Nah, kalau sudah di atas 3 juta maka 55 kursi. Kalau saya secara pribadi melihat dalam waktu kurang lebih hanya sekitar 2 tahun lagi, dalam kondisi normal nggak mungkin penduduk Kota Bogor bisa langsung melonjak di atas 3,5 juta gitu. Jadi kemungkinan jumlah anggota DPRD kita masih akan di angka 50 kursi. Masih tetap sama dengan pemilu sebelumnya ya Pak ya? Betul. Baik, nah dari yang Bapak jelaskan tadi terkait tahapan pemilu serentak ini mungkin akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak sebentar ya Pak ya, dalam waktu yang cukup panjang. Tentu mungkin tidak terlepas dari masalah yang akan muncul. Nah, bagaimana dengan KPU Kota Bogor sendiri itu apakah sudah melihat potensi masalah yang mungkin bisa sudah diminimalisir ya Pak oleh KPU Kota Bogor sendiri? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Dari pemilu ke pemilu tentunya pasti ada hal-hal yang harus kita antisipasi. Untuk itu, walaupun itu jadi masalah saat ini, tapi kita antisipasi dan kita berharap dan kita berupaya agar potensi masalah itu tidak membesar dan bisa selesai pada waktunya begitu. Nah, satu hal yang mungkin menjadi salah satu potensi masalah adalah di Kota Bogor itu terjadi proses pembangunan di mana ada salah satunya adalah pembangunan double track rel kereta api jurusan Bogor Sukabumi. Tadinya kan cuma 1 jalur, sekarang karena proses pembangunan yang harus terus berjalan jadi 2 gitu, jadi double track. Sehingga otomatis warga masyarakat yang tadinya tinggal di kanan kiri rel itu otomatis harus direlokasi gitu ya. Nah, ini masyarakat Kota Bogor terdampak terutama di 2 kecamatan, kemudian di 9 kelurahan, lalu di 50 RW dan di 105 RT gitu. Ini dan tidak kurang dari 3.000 masyarakat pemilih. Nah, ini KPU Kota Bogor melihat ini sebagai sebuah potensi masalah. Oleh karena itu KPU Kota Bogor punya target akhir tahun ini kaitan dengan para warga yang terdampak double track ini bisa selesai.
Sehingga nanti di 2023 dalam proses pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 itu sudah bisa selesai. Hal lain kaitan dengan keamanan, kaitan dengan gejolak sosial dan sebagainya, tentunya kami juga terus melakukan koordinasi dengan kepolisian, dengan TNI, kemudian dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga keagamaan. Tentunya kami berharap nanti pemilu 2024 bisa menyenangkan, bisa asyik, kita bisa menyalurkan hak politik kita dengan baik. Kita bisa memilih wakil-wakil kita di DPR, DPD, DPRD, dan memilih calon presiden itu sesuai dengan hati nurani kita. Gitu. Bicara tentang yang terdampak double track ini Pak, kira-kira nih ada berapa kakak sih yang terdampak double track ini Pak? Ya. Data sementara yang kami dapatkan itu dari para lurah, dari para camat di wilayah itu kami sampaikan tadi ada di 2 kecamatan, kemudian ada di 9 kelurahan, terdampak kepada 1.645 rumah dan terdampak kepada 3.050 warga gitu. Tadi kami sudah sampaikan juga RW-nya sekitar 50, RT-nya 105 RT. Nah ini kami saat ini sedang melakukan uji petik ke lapangan bulan Juli ini, dan insya Allah bulan September dan Oktober kami akan turun ke lapangan dengan sensus gitu ya, door to door, bertemu dengan warga yang terdampak tadi untuk memastikan nanti kepindahan mereka dari rumah yang sebelumnya ke rumah yang baru itu tidak menghilangkan hak pilih dan hak politiknya mereka. Baik. Gitu. Nah, dalam prosesi door to door tadi Pak, apakah KPU Kota Bogor ini turun langsung ke lapangannya hanya secara kelembagaan aja KPU Kota Bogor atau melibatkan lembaga lain yang berkepentingan di dalamnya seperti apa Pak? Baik, terima kasih Bu Amel. Pada prinsipnya kebutuhan akan data yang valid dan akurat, terutama data kependudukan dan data pemilihan bukan hanya KPU Kota Bogor. Pemerintah daerah dalam hal ini Disdukcapil, kemudian Dinas Sosial, kemudian tata pemerintahan ini memerlukan data bagaimana kondisi warga mereka sebelum ada pembangunan double track dan setelah ada pembangunan double track. Apakah ada pindahnya kemana, kemudian apakah akan merubah struktur RT RW di wilayah. Kemudian berikutnya untuk warga yang sebelumnya mendapatkan bantuan sosial misalnya, ketika pindah apakah mereka akan tetap bisa dijamin bantuan sosialnya tetap mendapatkan. Itu dengan pemerintah daerah. Yang kedua dengan Bawaslu tentunya. Jadi Bawaslu kami gandeng dan bekerja sama erat dengan kami agar memastikan tadi hak politik warga Kota Bogor yang terdampak double track ini bisa dipastikan tetap aman, bisa dipastikan tetap ada, tidak hilang, sehingga dalam hal pengawasan Bawaslu melakukan itu. Yang berikutnya tentu saja yang punya wilayah, ya, yang tahu wilayah. Jadi pihak kecamatan, pihak kelurahan dan RT serta RW di lokus di mana yang terdampak itu terjadi. Baik. Nah sekarang Pak, boleh dong teman pemilih mungkin dikasih bocoran nih terkait partai yang sudah ada di Kota Bogor, maaf. Kira-kira sudah ada berapa partai Pak? Oke. Terima kasih. Mungkin saya ngejawabnya dari atas dulu ya. Jadi sampai hari ini yang sudah mendapatkan akses sipol dari KPU itu ada 38 partai politik tingkat nasional. Gitu. Nah, kemudian ada 7 partai lokal Aceh yang juga sudah mendapatkan akses sipol. Jadi kalau secara keseluruhan sampai siang ini yang kemungkinan berpotensi mendaftarkan ke KPU RI untuk menjadi peserta pemilu ada 45 partai. Nah, kemudian untuk di Kota Bogor sendiri, kami sudah mendapatkan laporan dan konfirmasi dari masing-masing partai. Itu yang pertama ada 16 partai politik peserta pemilu 2019 yang lalu dan ada 4 partai politik baru. Jadi totalnya ada 20 sampai dengan hari ini udah 20 partai ya Pak ya. Iya. Mungkin itu yang kedepannya ada kemungkinan untuk mencalonkan sebagai partai peserta pemilu serentak 2024. Baik Bapak, saya mau bertanya lagi, bagaimana tanggapan Bapak terkait peranan media sosial? Nah, mungkin untuk mensukseskan pemilu serentak 2024 ini seperti apa sih? Baik. Alhamdulillah dari waktu ke waktu saya melihat
peran media sosial menjadi sangat strategis, di samping juga efektif dan efisien. Jadi kalau apalagi masyarakat kita di Kota Bogor yang sangat ramah gadget, ramah medsos, ini menurut kami menjadi peluang untuk bagaimana kita bisa mensosialisasikan pemilu kepada mereka sesuai dengan habitnya mereka, sesuai dengan kebiasaannya mereka. Jadi untuk KPU Kota Bogor sendiri kami sudah punya website, kemudian kami sudah punya IG, kemudian Twitter, ada TikTok, FB, itu semuanya aktif dan semuanya kami kelola dengan profesional. Buktinya KPU Kota Bogor menjadi KPU terbaik di Jawa Barat kaitan dengan pengelolaan media sosial di tingkat KPU se-Jawa Barat. Yang kedua, kami juga menggandeng lembaga dan media lain untuk bisa dan mau bekerja sama dengan kita, gitu. Baik media cetak, media elektronik maupun media online, gitu. Jadi alhamdulillah secara personal hubungan lembaga ini cukup baik dan sangat mendukung begitu, sehingga nanti akhirnya sinergitas di antara kita semua bisa dirasakan oleh masyarakat pemilih. Kami juga punya call center yang bisa diakses 24 jam, kemudian juga punya help desk ke kantor. Jadi kalau ada yang belum tahu, kantor KPU Kota Bogor hari ini ada di Jalan Senam nomor 12, Kelurahan Tanah Saraya, Kecamatan Tanah Saraya, Kota Bogor. Kita sudah punya help desk di kantor yang melayani seluruh masyarakat yang ingin membutuhkan informasi di jam kantor. Gitu. Nah, itu tentu memudahkan teman pemilih ya yang mau mengakses informasi. Itu ada media sosial kami dan juga bisa datang langsung ya Pak ya ke kantor KPU Kota Bogor, nanti bertemu dengan para petugas yang bertugas di help desk untuk mengakses informasi atau berbagai data yang teman pemilih butuhkan. Nah Pak Ketua, dalam melaksanakan tahapan ini, bagaimana komitmen KPU Kota Bogor dalam mempersiapkan pemilu serentak 2024? Ya, terima kasih. Sesuai dengan arahan dan instruksi dari KPU RI, setelah tahapan pemilu 2024 di launching pada 14 Juni 2022 yang lalu, kita punya slogan integritas 24 jam. Integritas 24 ya, jam. Jadi integritas 24 jam itu kami wujudkan dalam kinerja dan dalam aktivitas keseharian. Yang pertama, bagaimana secara kelembagaan kami punya integritas yang baik dalam hal pengelolaan pemilu dan pelaksanaan tugas-tugas kami. Bagaimana kami bisa melaksanakan tugas utama KPU? Ada 3 nih. Yang pertama, melayani pemilih dengan baik. Jadi tadi kami ingin memastikan agar setiap warga negara, warga Kota Bogor yang sudah memenuhi syarat itu tidak hilang hak politiknya. Namanya ada di daftar pemilih tetap, dan nanti yang bersangkutan pada hari H bisa mencoblos di TPS di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, kami bisa melaksanakan proses pelayanan kepada peserta pemilu. Peserta pemilu tentunya berdasarkan undang-undang adalah pertama partai politik, yang kedua calon anggota DPD RI, dan yang ketiga adalah calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kami juga berkomitmen untuk melaksanakan proses pendidikan pemilih. Gitu. Jadi setelah para pemilih itu kami masukkan dan kami mutakhirkan ya dalam TPS, tentunya kami menghimbau mereka nanti pada 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS untuk mencoblos. Jadi itu komitmen integritas yang pertama. Yang kedua, kami setelah tahapan dimulai itu jam kerjanya bukan jam hari kerjanya bukan hari kerja, tapi harinya hari kalender. Gitu. Jadi kalau tahapannya di Senin sampai Jumat itu biasa gitu. Tapi kalau kita bicara tahapan pemilu itu sudah tahapannya harinya hari kalender. Jadi hari Sabtu, hari Minggu kalau itu memang masuk dalam tahapan, mau nggak mau kami harus datang, kami harus hadir, kami harus tetap bekerja. Gitu. Jadi itu komitmen kami yang kedua. Jadi integritas 24 jam. Yang ketiga, kami sudah melaksanakan piket di kantor setiap hari gitu ya, sehingga siapapun warga negara yang ingin mengakses data informasi ya insya Allah bisa mudah mendapatkannya di kantor KPU Kota Bogor. Nah ini penting setiap kita semua bisa mengakses KPU Kota Bogor dengan mudah agar proses pelayanan dan transformasi informasi itu menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat.
Kita ingin masyarakat itu tidak terjebak hoax, mendapatkan informasi dari luar yang nggak jelas, yang tidak benar gitu ya, sehingga yang ada munculnya hoax. Nah, hoax itu kami coba lawan dengan bagaimana masif memberikan informasi yang valid kepada setiap warga negara langsung dari sumbernya, langsung dari KPU Kota Bogor. Baik, tadi komitmennya KPU Kota Bogor sudah disebutkan oleh Pak Ketua, ada 3 poin. Nah, setelah itu bagaimana harapan Bapak sebagai penyelenggara pemilu, khususnya sebagai Ketua KPU Kota Bogor nih, dalam menyelenggarakan tahapan pemilu serentak 2024? Ya, harapan kami tentunya keberadaan KPU Kota Bogor bisa memunculkan dan mewujudkan demokrasi dan pemilu yang berkualitas. Nah, pemilu yang berkualitas itu kan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah penyelenggara yang punya integritas. Gitu. Jadi kami ingin memastikan kepada seluruh jajaran kami, baik jajaran komisioner, kemudian jajaran sekretariat, nanti kita punya PPK, PPS, KPPS, itu untuk tegak lurus menegakkan aturan. Ya, tidak tergoda oleh godaan-godaan setan yang terkutuk gitu ya, tidak tergoda oleh iming-iming godaan dari pihak-pihak yang akan menggoda gitu. Jadi tegak lurus dan mengikuti aturan sesuai dengan regulasi yang ada. Itu penyelenggara yang berintegritas. Yang kedua, tentunya juga demokrasi yang berkualitas ini, yang baik ini ditentukan juga oleh peserta yang punya kualitas. Nah, ini kami menghimbau kepada seluruh partai politik peserta pemilu nanti setelah ditetapkan oleh KPU RI bisa merekrut caleg-caleg terbaik, ya bisa merekrut kandidat-kandidat terbaik untuk bisa berkontestasi, berkompetisi di dapilnya masing-masing untuk menjadi anggota DPRD baik di pusat, di RI maupun di provinsi dan kabupaten kota. Ketika kita punya para peserta yang berkualitas, tentunya kita akan merasa tenang gitu ya. Siapapun yang terpilih nanti bagus, siapapun nanti yang terpilih nanti akan baik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, setelah kita punya penyelenggara berintegritas, kita punya peserta yang berkualitas, yang terakhir adalah kita punya pemilih yang cerdas. Nah, ini pemilih yang cerdas ini kami berharap bisa terwujud dengan mereka melek informasi gitu, melek teknologi untuk mau mencari, ya, meningkatkan literasi mereka, mencari informasi kira-kira partai mana yang akan dipilih, caleg mana yang akan dicoblos, kemudian presiden atau wakil presiden siapa yang akan dipinang oleh mereka nanti di TPS. Kita berharap sebelum mereka nanti masuk ke TPS itu mereka sudah punya pilihan, sehingga tidak berlama-lama waktu di TPS untuk banyak berpikir, karena waktu berpikirnya sudah dilakukan di luar TPS. Gitu. Mungkin sudah diikuti dari proses debat. Mungkin kalau presiden debat capres dan cawapres seperti itu ya Pak ya, untuk mengetahui visi misi yang akan dibawa oleh seseorang yang akan memimpin kita ke depannya. Seperti itu Pak Ketua. Betul sekali. Baik, sebelum perbincangan hari ini kita akhiri, Pak Ketua, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan untuk teman pemilih semua sebagai closing statement, Pak, silakan. Baik, rekan-rekan semua, 2024 kita akan melaksanakan hajatan demokrasi terbesar di dunia, melibatkan tidak kurang dari 190 juta pemilih di seluruh Indonesia. Untuk Kota Bogor, kita juga akan melaksanakannya dan diikuti oleh tidak kurang dari 800.000 pemilih. Oleh karena itu, pastikan kita semua bisa berperan serta aktif menjadi pihak yang menyukseskan ya, pemilu 2024 pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih. Baik Pak Ketua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing informasi bersama teman pemilih semua. Semoga kita dapat menjalankan tahapan pemilu ini dengan sukses, aman, lancar, dan damai. Sehat selalu Bapak dan sukses dalam bertugas. Dan tentunya informasi-informasi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman pemilih semua ya. Baik teman pemilih, demikianlah acara Katung Biri kali ini. Untuk tetap update Katung Biri selanjutnya, teman pemilih silahkan nyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami yaitu KPU Kota Bogor dan Uncal TV. Dan jangan lupa follow sosial media kami di bawah ini untuk update informasi-informasi kepemiluan terkini. Saksikan terus episode-episode selanjutnya hanya di Uncal TV. Saya Amel, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.